Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Kusmayanti dari kelas 2 EPGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan dan penanggulangannya. Materi pembahasan yang pertama ada pengertian lingkungan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, pengertian pencemaran lingkungan. Yang ketiga, jenis pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Halo anak-anak, di sini ada pengertian lingkungan dan kerusakan lingkungan. Apakah kalian sudah tahu? Mari kita simak bersama-sama. Apakah kalian tahu apa itu yang disebut lingkungan? Lingkungan yaitu segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Dan apa itu kerusakan lingkungan? Lingkungan dapat menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan. Namun, peran tersebut akan mengalami ketidakseimbangan ketika lingkungan mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu pengertian pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah terkontaminasinya suatu benda dengan zat-zat lain sehingga benda itu berubah. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pencemaran udara akibat manusia. Contohnya asap kendaraan dan asap pabrik. Lalu, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Yaitu, pertama, apabila tempat yang kita tuju tidak terlalu jauh, kita dapat berjalan kaki atau dengan bersepeda. Yang kedua, dengan melakukan penghijauan atau penanaman pohon. Apabila banyak pohon, udara di sekitar kita menjadi segar. Yang kedua, pencemaran air. Apa saja ciri-ciri air yang tercemar? Ada beberapa cirinya. Yang pertama, berwarna keruh. Air yang bersih tidak akan berwarna dan terlihat bening. Yang kedua, berbau busuk dan menyengat. Yang ketiga, apabila diraba, terasa ada zat lain yang menempel. Dan yang keempat, di dalam airnya terkadang terdapat binatang kecil. Lantas, apa saja penyebab terjadinya pencemaran air? Penyebab terjadinya pencemaran air diantaranya limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah. Lalu, bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Yang pertama, dengan cara memperkecil buangan limbah cair dari rumah tangga. Contohnya, air bekas cuci pakaian dapat digunakan kembali untuk mencuci kendaraan yang kotor. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air dan juga menyebabkan banjir. Yang ketiga yaitu mengolah limbah cair dari industri sebelum dibuang ke sungai. Dan yang terakhir dengan cara menghemat penggunaan air. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Apa saja sumber pencemaran tanah? Pencemaran tanah ini dapat terjadi karena sampah, limbah rumah tangga seperti plastik. Lalu, apa saja akibat pencemaran tanah? Nah, akibat pencemaran tanah ini menjadi tidak subur. Selain itu, menyebabkan tumbuhan lainnya mati. Pencemaran tanah juga dapat menimbulkan wabah penyakit dan dapat merusak ekosistem. Berapa cara menanggulangi pencemaran tanah? Pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kedua, mengurangi pestisida berlebihan. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulan, lingkungan adalah segala hal di sekitar manusia yang mempengaruhi kondisi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan seperti pencemaran udara oleh asap kendaraan dan asap pabrik. Pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri. Sedangkan pencemaran tanah disebabkan oleh sampah dan limbah rumah tangga.
juga. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur dan ekosistem rusak. Cara menanggulangi pencemaran lingkungan termasuk dengan mengurangi penggunaan pestisida dan penanaman pohon kembali.